Salam, selamat malam Bapak, Ibu, Jemaat yang dikasihi Tuhan. Pada saat ini kita diberi kesempatan oleh Tuhan untuk beribadah rumah tangga secara online. Kiranya Tuhan sudah memberi kita berkat yang begitu luar biasa sekali, yaitu berkat kesehatan. Bapak, Ibu, dan jemaat semuanya ke dalam kondisi yang sehat. Demikian juga saya bersama dengan Pak Pendeta pada saat ini luar biasa, masih dalam dikasih kesehatan yang luar biasa. Oleh sebab itu kita pada malam hari ini kita patut memuji syukur kepada Tuhan. Kita bisa mengadakan ibadah pada malam hari ini. Maka pada saat ini mari kita mulai masuk di dalam ibadah. Mari kita memuji Tuhan dengan PKJ 198 bait 1 dan 2. Hatiku ya Yesus, Tuhan bersabdalah agar tenang hatiku dan hilang Kami mengajak Bapak, Ibu, Jemaat, mari kita bersatu dalam doa untuk pimpinan Tuhan, untuk merenungkan firman Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang kami sebut di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih ya Bapa, Engkau begitu luar biasa di dalam kehidupan kami, di mana Engkau telah mengawal kami hari lepas hari di dalam perjalanan hidup kami, sehingga kami bisa berdiri saat ini bukan karena kekuatan kami, melainkan karena hanya kasih setiamu yang selalu menuntun kami, sehingga kami dapat melampaui hari-hari yang penuh dengan tantangan dan persoalan hidup. Tuhan, kami sadar
Tanpa campur tangan-Mu, kami tidak bisa berbuat banyak. Oleh karenanya, izinkan kami pada malam hari ini untuk mengucap syukur dan merenungkan karya keselamatan-Mu di atas kayu salib. Kiranya Tuhan mau tutup bungkus hamba-Mu yang ingin menyampaikan firman-Mu, sehingga kata-kata yang keluar dari bibir dan lidahnya hanya seturut dengan kehendak Tuhan. Demikian kiranya jemaat yang ada di rumah, Tuhan buka mata hati dan batinnya, supaya firman ini tidak berlalu begitu saja. Tuhan, bersabdalah, kami siap mendengarkannya. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan malam hari ini, mari kita membuka dari Efesius 4 ayat 1 sampai 7. Yang demikian bunyinya. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan oleh Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadaan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasih-Mu dalam hal saling membantu. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera, satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung di dalam panggilan-Mu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan satu Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Amin. Baik, tema ini kami beri nama Jalani Hidup dengan Rendah Hati. Jemaat yang dikasihi Tuhan, apa kabar? Saya percaya bahwa seseorang ketika tertimpa sakit, penyakit, atau mengalami hal-hal yang buruk dalam kehidupan kita, bukan berarti orang tersebut mempunyai dosa yang belum terampuni. Banyak orang-orang yang tertuduh dengan dosa yang dilakukan masa lalu, sepertinya mereka tidak layak dan tidak mempunyai pengharapan di masa depannya. Percayalah saudara, Tuhan Yesus sudah menebus dosa kita di atas kayu salib. Karena Dia telah mengasihi saudara dan saya, karena Dia dan saya dan saudara menjadi umat pilihannya. Maka di Efesius 4 ayat 2 yang bunyinya sebagai berikut. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, sabar. Tunjukkanlah kasih-Mu dalam hal saling membantu. Kita sebagai manusia yang dihembuskan nafas kehidupan oleh Allah,
kemudian dijadikan umat pilihan, dihembusi oleh Roh Kudus ketika diutus oleh Tuhan Yesus, maka kita dituntut harus hidup dengan rendah hati, adil, setia, taat, lemah lembut, dan sabar dalam segala hal. Memang perkataan-perkataan ini, kalimat-kalimat ini kelihatannya mudah sekali untuk diungkapkan atau dilontarkan begitu saja. Tetapi dalam praktek kesehariannya begitu luar biasa susahnya. Beda dengan kalimat-kalimat yang suka tidak didengar oleh orang, yaitu kata-kata yang tidak enak didengar oleh orang, yaitu kata-kata dari seorang yang sombong, seorang yang egois. Nah, di sini ada perbedaan antara sombong dan rendah hati. Sombong juga mempunyai teman, yaitu egois. Rendah hati mempunyai teman, yaitu kasih. Tetapi sombong itu tidak membutuhkan belajar. Dan berbuat yang tidak baik itu pun tidak perlu belajar. Tetapi rendah hati itu membutuhkan pemikiran, kadang-kadang juga membutuhkan biaya untuk bisa berbuat baik. Saya ingat pada saat Pak Pendeta Guntur menyampaikan di atas mimbar, anak kecil yang baru 3 atau 4 tahun yang bisa berbicara, tidak diajarkan kata-kata atau perbuatan yang tidak baik, tapi mereka bisa melakukannya. Tetapi anak tersebut diajarkan oleh orang tuanya hampir tiap hari atau tiap pagi dan sore diajarkan, tapi suruh mengulangi kadang-kadang tidak mengerti. Pak Pendeta pada satu menanyakan, karena apa? Yaitu kita udah diwarisi dosa. Jadi dosa itu tidak perlu diajarkan, langsung bisa masuk. Tetapi pelajaran rendah hati dan kasih itu membutuhkan waktu dan kesabaran. Ini saya teringat pada tahun 1994. Saya masuk di kota Bandung. Pada saat itu saya ditarik di suatu perusahaan, ya perusahaan yang selama ini juga saya tekunin, yaitu di kimia. Saya dari Jawa Tengah ditarik ke Jawa Barat, di mana Jawa Tengah hampir tiap orang tahu kalau perusahaan pabrik tekstil yang namanya Sritek itu luar biasa sekali besarnya. Dan karyawannya mencapai 26.000. Dan kebetulan saya dipercaya untuk megang departemen namanya Weaving 4. Nah, pada saat itu
saya diajak bergabung di perusahaan kimia ini, sehingga saya resign. Nah, setelah saya masuk di perusahaan ini, ternyata karyawannya hanya sekitar 28 orang. Saya yang pertama, dengan kesombongan saya, dengan keangkuhan saya, dengan egois saya merasa mampu karena saya bisa pegang orang sekitar 900 sampai 1000 orang. Dengan 30 orang, saya pikir nggak ada apa-apanya. Nah, ini keangkuhan ini yang muncul. Setelah keangkuhan, kesombongan, muncul suatu keegoan. Akhirnya saya dihadapkan dengan medan, saya dikasih job sebagai technical support, atau bahasa Indonesia adalah untuk membantu di dalam teknik menjalankan mesin. Nah, hal ini saya di posisi ini, sehingga hal ini bisa berjalan dengan baik. Di situ saya dihadapkan lagi dengan pimpinan saya yang baru. Ini adalah anak muda yang di bawah saya kurang lebih sekitar 8 tahun usianya. Dia seorang keturunan Chinese dan istrinya seorang ekspatriat yaitu Taiwan. Di sini bertolak belakang. Suaminya begitu sabar dan lemah lembut. Istrinya bongkah seperti saya. Saya belajar untuk bagaimana pimpinan saya yang muda ini bisa melakukan seperti ini. Karena ada cabang di Jawa Tengah dan juga ada Jawa Barat. Pada saat itu dia pulang dari Jawa Tengah, naik travel jam 4 pagi sampai Bandung. Dan kebetulan saya dikasih pavilion di tempat pimpinan saya ini. Sehingga datang pimpinan ini saya pasti tahu. Tapi apa yang terjadi pada saat si pimpinan saya ini jam 4:30 masuk rumah, disambut dengan istrinya, berantem, teriak-teriak. Tapi si suami ini tidak membalas. Nah, pada suatu pagi saya meeting dengan pimpinan saya ini, saya ngelihat lehernya, tangannya udah bekas cakaran semuanya. Nah, di sini saya belajar sama pimpinan saya ini, dan kebetulan dia seorang pelayanan juga. Dia begitu setia dengan saya dibelikan Alkitab di pavilion, saya dibelikan buku-buku marketing, saya dibelikan buku-buku teknisi. Nah, belajar kerendahan hati ini ternyata begitu susah sekali untuk melakukan dan butuh pengorbanan. Sehingga kalau setiap meeting pagi atau tiap tanggal muda saya pasti ditanya. Karena pada tanggal muda saya pasti kasih amplop sama istrinya. Dan pimpinan saya pasti menghampiri saya. Tom, coba kamu buka. Kenapa saya bilang gitu? Akhirnya saya buka, dilihat sama dia, ditarik sama dia. Ternyata di amplop saya itu udah ada potongan-potongan. Saya juga nggak tahu potongan apa. Sama pimpinan saya langsung diisi semuanya. Nih, kamu nggak usah mikir yang tadi.
Ini. Nah, ternyata saya buka, ternyata lebih. Nah, sampai saat ini saya belajar untuk bagaimana mengasihi istri orang lain yang begitu agresif, tapi dia sampai saat ini pun masih menjadi pasangan hidupnya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Tuhan pasti akan menjawab kalau kita, apabila kita berdoa dan kita meminta kepadanya dengan kerendahan hati kita dan apa yang kita butuhkan. Terutama pada sampai saat ini pun juga, saya berterima kasih kepada Tuhan. Karena apa? Di musim pandemi yang teman-teman saya di luar sana dengan untuk supaya dia tidak terjangkit dengan membeli peralatan yang begitu luar biasa sekali. Karyawan yang masuk harus disemprot semuanya. Kaki harus pakai sepatu plastik. Kepala harus ditutup dengan plastik. Mata harus pakai kacamata. Tangan harus semuanya. Jadi kehidupan saat ini pun juga hampir sama seperti pimpinan saya ini menghadapi istrinya. Tapi sampai saat ini saya dan jemaat beserta Pak Pendeta dan majelis seluruhnya, karena di gereja ini ada suatu protokol kesehatan yang begitu luar biasa sekali, sehingga aturannya juga merasa ada beban mungkin bagi jemaat karena harus diarahkan. Parkir juga harus ditata jaraknya. Harus masuk satu persatu untuk mencuci tangan. Setelah itu harus di-scan. Setelah itu baru dibolehkan masuk. Hidup ini begitu luar biasa sekali susahnya. Ada kadang-kadang di lini mana yang sampai saat ini yang tidak takut. Banyak kehilangan orang tua, anak, saudara, handai taulan yang dicintai. Tetapi Tuhan masih menyertai kita dengan segala kemuliaannya sampai saat ini. Dan kita masih mengenyam kekayaan materi, kekayaan jiwa yang mampu mengatasi segala permasalahan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka di Amsal 22 ayat 4, ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan dan kehormatan. Nah, ini sering saya pertanyakan kadang-kadang. Karena di dalam kehidupan saya merasakan saya tidak butuh kehormatan. Saya juga bertanya-tanya di dalam sampai sering berdiskusi dengan teman-teman pada saat ada waktu, pada saat makan. Kenapa orang-orang yang berkelimpangan uang ingin mencalonkan sebagai kandidat? Padahal dia udah banyak harta. Kalau itu pemikiran saya, buat apa?
capek-capek memikiri rakyat begitu banyak. Yang akhirnya kalau udah demo gak cocok, demo membuat kepala pening dan tidak bisa tidur. Tapi ternyata saya baca di Amsal 22 ayat 4 ini, ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan dan kehormatan. Jadi kekayaan dan kehormatan ini menyatu. Memang benar. Begitu adanya. Apabila ada seseorang sukses di dalam ekonominya, pasti kehormatan itu juga menjadi satu di dalam kesatuan. Oleh karenanya, jangan risaukan omongan orang. Sebab setiap orang membaca kita dengan pemahaman yang berbeda. Demikian juga kita sebentar lagi juga untuk mengenang Paskah di mana masa sengsara Tuhan Yesus saat itu. Kalau kita melihat film atau historisnya, tersayat di hati melihat seorang juru selamat yang bisa mengubah semuanya, tapi dia tunduk di bawah manusia. Sampai tertatih-tatih membawa salib. Hanya satu, untuk mengangkat manusia dari dosa. Oleh karenanya, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita harus melangkah selama kita di jalan yang benar. Meski terkadang kebaikan tidak selalu dihargai. Tidak usah repot-repot menjelaskan tentang diri kita. Sebab yang menyukai kita tidak butuh itu. Dan yang membenci kita juga tidak percaya itu. Hidup itu bukan siapa yang terbaik, tetapi tentang siapa yang mau berbuat baik. Jangan mengeluh, teruslah berdoa dan bersyukur. Hidup ini adalah perjuangan. Jangan mengandalkan penglihatan dan jalanin dengan iman. Kalau kita berjalan dengan penglihatan membuat kita akan takut untuk menatap masa depan. Tetapi berjalan dengan iman memberikan kita keberanian. Iman membuat kita tetap berharap saat keadaan makin gelap. Iman yang membuat kita bertahan saat beban semakin menekan. Dan iman kita mengajarkan menjalani hidup dengan rendah hati. Itu yang diajarkan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Kesimpulan dari Efesius 4, 1-7. Hidup itu singkat. Jadikanlah hidup ini bermakna dan bermanfaat bagi sesama. Tuhan memberkati. Amin.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita satukan dalam doa. Minta penyertaan Tuhan, yaitu dengan doa syafaat, yaitu untuk jemaat yang sakit, untuk jemaat yang mencari teman hidup, untuk jemaat yang mencari pekerjaan, pelayan-pelayan gereja, yaitu Bapak Pendeta Guntur Harimukti dan keluarga, majelis, komisi-komisi, tim media, dan poster gereja. Oleh karenanya, pada malam hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang Maha Kasih, terima kasih ya Tuhan, di mana Engkau pada saat ini telah mengawal kami ibadah rumah tangga ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Tidak ada halangan satu persatu di dalam penyampaian firman ini Tuhan. Engkau begitu setia, Engkau begitu luhur, Engkau begitu arif melayani anak-anak-Mu yang percaya Tuhan. Kiranya pada malam hari ini, izinkan kami ya Tuhan untuk menyampaikan pokok-pokok doa. Kiranya jemaat yang ada di rumah yang mendengarkan firman ini secara online, kiranya Tuhan kawal, buka mata hati, pikiran, dan demikian juga wawasan, sehingga jemaat-jemaat di GKBO ini menjadi cerdas, smart, untuk bisa membedakan mana yang sombong dan mana yang rendah hati. Kiranya firman ini menjadi tongkat di dalam kehidupan, dan demikian juga untuk mengajaran kepada keluarga, anak, sehingga semuanya bisa berjalan seturut kehendak Tuhan. Demikian juga kami berdoa kepada jemaat yang sakit. Pada saat ini, Bapak Pendeta Guntur yang sedang terganggu kesehatannya, kena flu dan batuk, sehingga di dalam pelayanannya sedikit terganggu. Tapi kami melihat dan kami yakin ya Tuhan, Engkau menuntun Bapak Pendeta pada malam hari ini mempersiapkan peralatan-peralatan untuk ibadah online. Semuanya itu ya Tuhan, karena kasih-Mu kepada Bapak Pendeta kami. Bapak, kiranya berikanlah obat yang manjur, sehingga obat ini
sebagai sarana untuk memperbaiki radang tenggorokan yang Bapak Pendeta rasakan. Oleh karenanya, tapi terlebih ya Tuhan, kami ingin tangan Tuhan yang menjamah tubuh Pendeta Guntur Harimukti. Dan kami yakin di situ akan ada mujizat. Bapak, semuanya itu kami minta dengan segala kerendahan hati kami. Pada malam hari ini juga kami berdoa kepada jemaat yang mencari teman hidup. Kami tidak bisa menyebutkan satu persatu Tuhan, tapi Tuhan tahu. Jemaat-jemaat yang merindukan pasangan hidupnya, kiranya Tuhan mau panggil, mau memberi pasangan yang sepadan, sehingga mereka bisa menjadi suatu pasangan yang ideal dan semuanya ingin memuliakan nama-Mu. Bapa, kami tidak bisa berbuat apa-apa, tapi yakin Engkau pasti menjawab seruan dari jemaat-jemaat yang membutuhkan pasangan hidup ini. Demikian juga jemaat yang mencari pekerjaan. Memang pada saat ini ya Tuhan, pada tahun 2001 ini memang luar biasa sekali, di mana perusahaan-perusahaan semuanya udah hampir mendekati gulung tikar. Banyak perusahaan-perusahaan udah membatasi waktunya. Yang dulu bekerja 6 hari, sekarang udah 4 hari dan menjadi 3 hari. Dan saya mendapat informasi dari teman saya yang punya perusahaan. Pada nanti bulan puasa, karyawannya akan dirumahkan. Begitu mengenaskan sekali Tuhan. Tapi kami yakin ya Tuhan, biar kondisi dunia begitu menghimpit kami, saat ini kami tetap bertekuk lutut menghadap Tuhan untuk meminta jemaat-jemaat Tuhan untuk diberikan suatu lapangan pekerjaan yang sesuai dengan pengalamannya. Sehingga jemaat ini bisa tumbuh, berkarya, melayani Tuhan, dan demikian juga bisa membesarkan keluarga dan anak-anaknya. Tuhan, dengarkanlah doa kami ini. Pada kesempatan malam hari ini juga kami berdoa kepada Bapak Pendeta, yang mana telah lama Bapak Pendeta merindukan momongan atau buah kasih daripada cinta. Kiranya Tuhan jangan bosan-bosannya mendengar doa-doa yang dari Bapak Pendeta maupun dari Ibu Pendeta. Karena beliau begitu merindukan sekali akan bayi mungil yang akan Tuhan berikan. Bapak, kami sebagai majelis juga mensupport Pak Pendeta seluruhnya supaya Pak Pendeta diberikan suatu kesehatan, diberikan momongan, sehingga
beliau boleh bersuka cita bersama keluarga kecilnya. Demikian juga saya berdoa kepada Tuhan untuk majelis yang setia melayani-Mu ya Tuhan. Biarpun hari lepas hari melakukan aktivitas pekerjaannya, tapi majelis, komisi, tim media, poster, melakukan tugasnya masing-masing, tugas yang diembannya. Bapa, semuanya ini kami ingin memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan mau menyertai kami dan menambah-nambahkan kami di dalam kesehatan kami, beserta seluruh jemaat di GKP Sulaiman ini dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kami dapat memuliakan Tuhan di setiap saat. Terima kasih Tuhan. Banyak sebenarnya doa-doa yang hendak kami naikkan. Tapi Engkau lebih tahu ya Tuhan, apa di dalam benak kami yang ingin kami naikkan kepadamu. Oleh karenanya pada malam hari ini, perkenanan kami mengucap syukur dan terima kasih atas kesemuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Terima kasih Tuhan. Doa Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita sambut dengan memuji Tuhan dengan pelengkap Kidung Jemaat 216 bait 1 dan 2. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku, berlimpah sukacita di hatiku. Tetap di hatiku, aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Damai sejahtera melampaui akal di hatiku, di hatiku, di hatiku. Damai sejahtera melampaui akal di hatiku. Tetap di hatiku, aku bersyukur,
bersukacita. Kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita. Kasih Tuhan diam di dalamku. Kasih-Mu di hatiku, di hatiku, di hatiku berlimpah kasih Yesus di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita. Kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita. Kasih Tuhan diam di dalamku. Jemaat Tuhan, mari kita menerima berkat Tuhan, supaya kita dimampukan untuk melakukan firman Tuhan yang telah diberitakan. Mari arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan untuk menerima berkat-Nya. Kiranya berkat dan pelindungan dari Allah Bapa di sorga, kasih karunia di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, damai sejahtera dalam persekutuan dengan Roh Kudus turun atas kita semua dalam keluarga kita, kekal selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, kita udah mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini dengan tidak ada halangan suatu apapun. Kiranya ibadah ini menjadikan sumber berkat bagi Bapak Ibu jemaat yang ada di rumah. Dan pesan kami, mari kita jaga kesehatan kehidupan kami hari lepas hari, lakukan protokol kesehatan, pakai masker, cuci tangan, dan hindari kerumunan. Salam sehat, salam, selamat malam. Tuhan Yesus memberkati.